Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Hairunisa Aziza, yang kedua Eva Aviananda, yang ketiga Siti Hardiati Nurmelinda, dan yang keempat yaitu Ida Maulina Fatmawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom dan juga taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eva Aviananda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan salah satu materi yang ada di psikologi pendidikan, yang mana mempelajari mengenai teori-teori belajar. Nah, taksonomi Bloom digagas oleh Benjamin Bloom dan direvisi oleh Lorin Anderson. Pandangan Benjamin Bloom menekankan pada penguasaan individu sebagai tujuan belajar setelah mereka melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar ini dikemukakan sebagai taksonomi Bloom, yang mana juga ada David Cardwell yang yang menekankan pada penguasaan individu sebagai tujuan belajar. Taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Mengapa harus taksonomi Bloom? Pendidik harus menggunakan taksonomi Bloom guna mengembangkan pemikiran kritis dan kognitif pada para siswanya. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang bersifat menantang bagi siswa. Siswa harus menguasai tingkat yang lebih rendah sebelum mereka menguasai tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, ada ranah dari taksonomi Bloom. Ranah taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan ranah pertama dalam ranah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum. Ranah kognitif ini berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Tingkatan ranah kognitif ini dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, seperti menghafal, kemudian dan mengingat materi-materi sebelumnya, sehingga para siswa dapat mempersiapkan pelajaran lebih baik lagi. Kemudian ada pemahaman atau comprehension, yaitu tingkat pemahaman yang diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu. Yang ketiga ada penerapan atau application, yaitu kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi yang nyata. Kemudian yang keempat ada analisis atau analyze, yaitu kemampuan dalam menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci lagi. Kemudian yang kelima ada sintesis atau sintesis, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Dan yang terakhir, yaitu ada evaluasi atau evaluation, yaitu kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal lain untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan juga sikap. Ranah afektif ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan yaitu kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Kemudian responding, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi. Kemudian nilai, yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek dan dicerminkan oleh perilaku. Organisasi yaitu kemampuan untuk membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai.
Kemudian karakteristik, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal, intrapersonal, dan juga sosial. Kemudian, ranah psikomotorik. Ranah psikomotor berinteraksi pada kemampuan motorik atau penggunaan otot kerangka. Ranah psikomotorik terdiri dari yang pertama imitasi, yaitu terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan peniruan yang pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Kemudian manipulasi, yaitu tingkatan ketika siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang tidak hanya meniru tingkah laku saja. Kemudian presisi, yaitu respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Kemudian artikulasi, yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Yang terakhir yaitu naturalisasi, yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Berikutnya adalah taksonomi Bloom ranah kognitif revisi oleh Alderson. Yang pertama adalah kategori. Pengetahuan atau knowledge dalam taksonomi Bloom berubah menjadi mengingat atau remember. Bentuk kata kerja mengingat itu mendeskripsikan tindakan yang tersirat dalam kategori pengetahuan aslinya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh siswa itu adalah belajar pengetahuan dengan mengingat atau mengingat pengetahuan sebelumnya. Yang kedua adalah kategori atau pemahaman, comprehension. Dalam taksonomi Bloom, berubah menjadi memahami atau understand. Pemahaman merupakan tingkatan memahami yang paling rendah. Dengan menjadikan kata kerja memahami, membuat suatu materi lebih terserap oleh siswa dengan memahami pemahaman sebelumnya. Yang ketiga adalah kategori. Penerapan atau application berubah menjadi mengaplikasikan atau menerapkan, atau apply, yang mulanya kata benda setelah direvisi menjadi kata kerja, sehingga siswa dituntut untuk melakukan atau mempraktikkan. Yang keempat adalah kategori analisis atau analis. Dalam taksonomi Bloom dirubah menjadi menganalisis atau analis, yang mulanya kata benda setelah direvisi menjadi kata kerja yang menuntut siswa untuk menganalisis sebuah pemahaman. Yang kelima, kategori sintesis atau sintesis dalam taksonomi Bloom berubah menjadi menciptakan atau create. Menciptakan sebuah keterlibatan proses menyusun elemen menjadi sebuah kesatuan yang koheren serta fungsional dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk baru yang belum pernah ada sebelumnya atau inovasi. Sintesis hanya terbatas memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk satu kesatuan dengan melibatkan proses mengolah potongan-potongan, bagian-bagian, dan mengatur serta memadukan sedikit rupa struktur yang sebelumnya belum jelas. Yang keenam adalah kategori evaluasi atau evaluation dirubah menjadi mengevaluasi atau evaluate. Yang mulanya kata benda setelah direvisi menjadi kata kerja yang artinya siswa harus mengevaluasi sebuah pengetahuan. Baik, berikut ini merupakan gambaran dari map mapping materi taksonomi Bloom. Tujuan dibuatnya map mapping sendiri yaitu untuk memudahkan seseorang dalam menyajikan dan mengkomunikasikan suatu informasi. Isi dari map mapping berikut ini merupakan suatu gambaran besar dari materi taksonomi Bloom yang telah dijelaskan sebelumnya. Map mapping ini juga mempermudah kita dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari materi. Nah, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu materi mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri
terdiri dari 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif, yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, penerapan, analis, sintesis, dan evaluasi. Lalu dalam ranah kognitif ini mengalami revisi oleh Anderson. Revisi sendiri yang pertama yaitu mengingat atau remember, memahami atau understand, menerapkan atau apply, menganalisis atau analis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, untuk revisi sendiri yaitu merevisi dari istilah dan juga lebih merinci isi dari taksonomi Bloom sebelumnya. Nah, untuk ranah afektif yaitu yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua responding, yang ketiga nilai, yang keempat organisasi, dan yang kelima yaitu karakteristik. Untuk ranah psikomotorik menyimpulkan mengenai yang pertama imitasi, yang kedua yaitu manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima yaitu naturalisasi. Map mapping ini sudah menggambarkan gambaran besar dari semua materi yang ada pada taksonomi Bloom. Sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok 6. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.